man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kajian kita pada hari ini akan membahas dua tema sekaligus. Yang pertama adalah fiqhul haji, fikih tentang masalah ibadah haji, dan yang kedua masih terkait juga, yaitu tentang kurban. Yang pertama, hadirin jamaah sekalian, problematika terbesar kita dalam melaksanakan ibadah haji kalau di zaman sekarang itu bukan masalah mampu atau tidak mampu. Karena apa? Karena di zaman sekarang yang mampu sudah banyak, sehingga muncul kemudian problem berikutnya, yaitu kuotanya sudah tidak mungkin lagi untuk ditambah. Dan ini adalah kajian yang sifatnya sangat-sangat kekinian, kontemporer. Mengingat bahwa kalau kita buka kitab fikih klasik di 4 mazhab, baik itu dalam kitab-kitab fikih Syafi'i atau mazhab-mazhab yang lain, kita tidak akan menemukan kajian tentang bagaimana kita mensikapi masalah kuota ini. Sekedar catatan saja jamaah sekalian, kenapa harus ada kuota, dan kemudian dampaknya kenapa kita jadi harus waiting list, antri, dan antrinya mungkin kalau masih sekedar setahun, 2 tahun, 5 tahun lah, itu masih wajar lah. Tapi sekarang ini antri sudah sampai 40 tahun, bahkan diperkirakan beberapa tahun ke depan antrian itu sudah tidak masuk akal, bisa sampai 100 tahun. Di beberapa negara atau beberapa daerah itu sudah ada yang sampai angka segitu. Saya sempat bertemu dengan beberapa jamaah dari Malaysia, entah bercanda atau bagaimana, mereka mengatakan di kami antrian itu sudah 100 tahun. Wah, kalau sampai antrian 100 tahun, ini bagaimana urusan? Bayangkan, nggak ada di antara kita yang usianya sampai 100 tahun. Sekarang saja dengan antrian antara 20 sampai 40 tahun, ini sudah bermasalah. Misalnya sekarang kita nih adalah di antara kita usia ya 30-40. Misalnya sekarang usia 40, Pak. Kalau ngantrinya 40 tahun, berarti kita berangkatnya usia berapa? 80. Jangan-jangan kita berangkat haji itu digotong, Pak. Kenapa? Udah usia 80, mau ngapain? Nah, itu kalau sekarang. Lah kalau tahun depannya lagi sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampai 100 tahun. Boleh jadi, Pak, kita tuh tidak mendaftarkan haji untuk diri kita, tapi untuk cucu kita. Yang mana kitanya sekarang nih baru anak kita masih SD, tapi kita daftarkan untuk cucu kita yang juga belum dibikin sampai sekarang. Kenapa? Karena saking panjangnya antrian. Ini bagaimana kemudian menyelesaikan masalah ini, dan mentok, Pak, sebenarnya. Kenapa mentok? Jadi begini, haji itu kan kata Nabi al-hajju arafah, haji itu ngumpul di Arafah. Sebenarnya kalau bicara padang Arafahnya cukup luas. Kalau sekarang dikatakan jumlah jamaah haji itu hampir 3 juta, antara 2 sampai 3 juta. Seandainya di-extend menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu masih mungkin di Arafah. Ya walaupun mungkin sedikit agak berdesakan, tapi masih mungkin. Kenapa? Karena begini, kita ini namanya wukuf kan itu inti dari haji. Dikatakan orang itu wukuf, yang penting dia sempat ada di situ walaupun hanya sejenak. Di situ itu di sebuah area yang luasnya kurang lebih sekitar 70 km persegi. Jadi cukup luas sebenarnya tempatnya itu, karena tidak harus berebutan di satu titik. Ini kalau saya bandingkan, Pak, dengan misalnya orang sa'i. Nah, sa'i itu kan harus di situ, Pak, di Bukit Sofa, Bukit Marwah. Kalau jumlahnya melebihi kapasitas, ya macet lah gitu. Atau misalnya mau tawaf kan harus di depan Ka'bah. Ya kalau banyak banget, maka diameternya makin jauh, Pak.
Ya kita tawaf dari atas masjid misalnya, itu satu putaran bisa 1 jam, 7 putaran 7 jam. Nah, tapi kalau yang namanya wukuf, enaknya adalah dimanapun di dalam area Arafah, asalkan kita bisa ada di situ sejenak, itu sudah wukuf. Walaupun waktu wukuf itu sangat terbatas, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi walaupun seterbatas apapun, kalau jam wukufnya bebas, aman. Nah, jam wukuf itu dimulai dari kapan sampai kapan? Para ulama mengatakan bahwa sudah bisa mulai wukuf ya dimulai sejak terbit fajar di tanggal 9 itu. Tapi tidak harus sejak terbit fajar, tidak harus, ya kan? Itu rentang waktu saja yang kita bisa melakukan wukuf, dan itu bersambung sampai besoknya lagi, ketemu terbit fajar lagi tanggal 10 Zulhijjah. Kira-kira 24 jam itulah. Dalam rentang durasi 24 jam itu, kalau kita sempat ada di situ walaupun hanya 5 menit, 10 menit, sudah wukuf. Karena itulah maka kalau Bapak perhatikan, saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat misalnya, di rumah sakit, di ruang perawatan intensif, itu kalaupun mereka tidak bisa melakukan banyak hal dalam haji, untuk wukufnya mereka disafari wukufkan, dimasukkan ke ambulan dalam keadaan sakit, bahkan bisa jadi dalam keadaan antara pingsan atau tidak, sadar atau tidak, koma gitu, dibawa ke area Arafah, dan begitu ketemu puteran langsung putar balik, dan balik lagi ke rumah sakit, dan sudah dianggap wukuf. Jadi tempat untuk wukuf itu sebenarnya masih bisa di-extend. Kalau sekarang 2 juta atau 3 juta, mau dibikin 10 juta masih bisa sebenarnya. Tapi kenapa seluruh negara Islam bersepakat tidak boleh lebih dari 1/1000, 1/mil dari jumlah penduduk muslim? Karena masalahnya bukan di Arafahnya sebenarnya, Mina ini agak crowdednya gini Pak, bahwa jamaah haji itu nginep di situ 4 hari, mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13, atau mungkin bisa cuma 10, 11, 12, ada nafar awal, ada nafar tsani, anggaplah itu 4 hari. Nah, setiap harinya, ini yang poinnya, harus berjalan dari tenda ke titik melontar jamarah. Ya, kalau yang hajinya plus gitu Pak, nah itu memang di depan tempat jumroh yang harganya ratusan juta. Nah, kalau yang harganya 49 juta, gocap kurang dikit Pak, nah itu di balik gunung sana itu, jalan kaki. Dan itu yang jadi masalah, karena setiap hari harus bolak-balik, dan titik tempat melontarnya harus di situ. Kita nggak bisa Pak di Mina, saya ngelontar di tenda aja, nggak bisa Pak, nggak bisa. Harus jalan ke titik tempat melontar, dan ada 3 titik itu, Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Ya, alhamdulillah sih sekarang sudah dibikin beberapa lantai, dan kemudian tempat melontarnya sudah dibikin jadi tembok yang panjang. Jadi ya resiko untuk tidak kena itu kecil sekali, dan resiko untuk salah sasaran itu juga udah kecil. Kalau zaman dulu Pak, itu masih berupa tugu, ya kan? Kalau kita mendekat, jaraknya 5 meter, Bismillahi Allahu Akbar, itu kena Pak, asal jangan lebih dari 5 meter. Tapi kalau jumlah jamaahnya jutaan, nah itu nggak bisa mendekat 5 meter Pak, 50 meter jaraknya, itu belum tentu kena. Dilempar Bismillah ya Allahu Akbar, hus, jidat orang yang kena Pak itu. Jadi banyak yang benjol, yang bocor palanya dan sebagainya, itu di situ kasusnya, ya kan? Jadi urusan lontar-melontar itu jadi urusan kalau jumlahnya 2 juta, bayangin Pak, 2 juta orang melempar bareng-bareng, itu apa yang terjadi? Huru hara itu Pak, ya kan? Sama tadi jarak yang dari tenda ke tempat lontar jumroh itu juga jadi masalah. Begini Pak, tragedi Mina itu yang paling masih kita ingat tuh yang tahun 90, karena ada 1.600-an jamaah haji meninggal dalam waktu bersamaan, 1.600.
Dan dari situ 600 orang lebih, 649 itu Indonesia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Begini Pak, awalnya kan jaraknya jauh. Udah gitu harus naik ke atas bukit, turun lagi, naik bukit, turun lagi. Karena konturnya Mina itu emang berbukit-bukit. Nah, oleh pemerintah Saudi coba dibuatkan jalan tengah, yaitu gunungnya dibor Pak, ditembus. Jadi namanya terowongan. Ya, terowongan Mina. Dulu di awal-awal waktu ditembus itu Pak, terowongan Mina itu dianggap penyelamat. Kenapa? Ya karena daripada naik gunung atau muter, mendingan nembus di situ. Ditambah lagi di situ dikasih AC. Cuma masalahnya begini Pak, karena jarak jalan kaki dari tenda ke tempat melontar itu 3 kilo, capek. Ya kan, apalagi yang nenek-nenek, kakek-kakek dan sebagainya, yang punya penyakit, yang komorbid dan sebagainya. Pas di dalam terowongan itu adem, jadi dia pada duduk, pada ngaso dulu gitu kan. Nah yang di belakang nggak tahu, di depan pada ngaso, nyeruduk aja. Kalau yang nyeruduk 5-10 orang nggak apa-apa, kalau 2000 orang Afrika nyeruduk Pak, kacau itu urusan. Iya. Dan mereka nggak peduli di depan ada siapa, karena dalam pandangan mereka haji itu perang, haji itu jihad. Kalau ada orang duduk lindas aja Pak. Nah itu yang jadi masalah. Dari tenda menuju ke tempat melontar nyeruduk. Nah dari tempat melontar mau pulang nyeruduk juga. Maka Presiden Soeharto itu kan tahun 90, Presiden Soeharto itu menginstruksikan kita setanah air ini mengibarkan bendera setengah tiang, berduka tanggal 6 Juli tahun 1990. Setahun kemudian Pak Harto berangkat haji, gitu. Dan untuk istilahnya memberikan semacam kayak perhatian lah kepada pemerintah Saudi, jangan macam-macam nih, gue yang datang nih sekarang, gitu kan istilahnya begitu. Tapi kalau Pak Harto sih nggak lewat terowongan Mina Pak, dia di hotel masalahnya gitu kan. Jadi ya dia nggak nginep di Mina. Nah kebetulan waktu itu saya juga haji juga, walaupun bukan bareng Pak Harto, cuman tahunnya sama gitu ya. Nah jamaah sekalian, maka kemudian pemerintah Saudi membuat terowongan satu lagi yang lebih gede, ya kan, yang insya Allah tidak terjadi tabrakan. Yang tadinya awalnya kontraflow, ya dibikin satu arah semua, terowongan ini satu arah ke sana, terowongan sana satu arah ke sini. Tapi tetap saja jamaah sekalian, problemnya adalah Mina. Dan selalu angka korban itu selalu di Mina. Ada kebakaran lah, ada banjir lah, ada apa. Karena orang, bayangin Pak, nginep di tenda 3 juta orang dan harus moving terus, bergerak terus. Ya emang di situ titik rawannya. Kalau Arafah, kita belum pernah dengar ada tragedi Arafah. Enggak lah. Arafah itu kebun-kebun yang indah sekarang Pak. Orang pada nyahi di situ, pada ngeteh-ngeteh gitu kan, pada duduk-duduk manis lah di Arafah itu. Sekarang sudah banyak pohon apa dan sebagainya. Tapi kalau Mina itu memang berdesakan gitu, karena emang nggak muat, lahannya kecil dan harus 4 hari tinggal di situ dan harus melontar. Begitu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ada Mina itulah kemudian negara-negara yang terhimpun dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, itu sejak awal Pak, sejak tahun 87 mereka udah ngumpul di Jordan, di Amman, untuk menandatangani fakta bersama. Oke, kita tahan jamaah kita, nggak boleh mengirim lebih dari 1/1000 dari jumlah penduduk Muslim kita. Nah itu Pak, Indonesia nomor 1, karena ternyata baru ketahuan, Muslim terbesar di dunia Indonesia ya, paling banyak Pak. Ini kalau tahun ini kemarin saya dengar 221.000, ya kan? Nah itu berarti 1/1000 dari jumlah penduduk Muslim, berarti ada 221 juta Muslim di Indonesia, kurang lebih begitu Pak. Jadi kalau mau tahu berapa jumlah Muslim di suatu negara, lihat kuota hajinya, gitu. Karena itu adalah 1/1000 dari penduduk Muslim di sana. Nomor 2 India, Pakistan, baru yang lain-lain. Ya IPB lah, India, Pakistan, Bangladesh itu biasa. Tapi nomor 1 kita Indonesia. Nah jamaah sekalian, problematikanya adalah gimana caranya kuota ini digedein biar antrian yang 40 tahun ya paling tidak kalau di 2 kali lipatkan, ini logikanya ya, kurvanya. Kalau dari 2 juta orang, umat Islam sedunia ini Pak jumlahnya 1,9 miliar. 1,9 miliar. Berarti kalau 1/1000-nya itu adalah
ya gampang dihitung 1.900.000 gitu ya. Plus ini itu ya 2 juta lah gitu. Sama yang liar-liar, sama yang apa dengan panitianya, dengan apa ya mungkin 2,5 juta lah ngumpul di Mina itu Pak. Tukang masak kan harus dihitung juga kan, ngumpul di situ kan, tukang petugas, catering apa segala macam itu harus dihitung. Nah 2,5 juta bisa nggak ya itu digedein jadi 5 juta? Kalau itu bisa digedein 5 juta Pak, antrian yang 40 tahun ciut kan, jadi tinggal 20. Kalau di 2 kali lipatkan, kalau bisa di 3 kali lipat, 4 kali lipat, nah yang 40 tahun tuh Pak jadi tinggal 10 tahun kan. Nah cuman masalahnya balik lagi, Mina tuh bisa nggak di-extend begitu? Sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah Saudi adalah bikin beberapa lantai untuk lontar jumroh, ya kan? Nah jawabannya agak sulit karena untuk membangun tempat di Mina itu baru dibangun sekarang, orang tambah lagi, bangun sekarang orang tambah lagi. Nah, adakah solusi secara hukum fikih? Karena ini kan kita kajian fikih nih, bukan kajian tentang masalah tata kota ya, bukan kajian fikih. Bisa nggak secara hukum fikih itu diatasi? Jawabannya sebenarnya bisa Pak. Cuman masalahnya orang pada mau nggak ngaji fikih, itu masalahnya. Jadi gini ya, rukun haji dengan wajib haji itu beda Pak. Orang kalau belajar manasik haji itu nggak nyender sambil dengerinnya serius, insya Allah paham. Tapi kalau yang nyender itu antara paham dan enggak agak susah gitu. Kenapa? Iya dapat pahala sih kan, tapi pahalanya bagi 2 sama tembok gitu kan. Kalau yang paham tuh gini Pak, rukun memang nggak bisa enggak. Rukunnya apa? Pertama niat dan berihram dari mikot kan gitu ya, itu harus. Kemudian apa? Wukuf di Arafah, itu harus. Kemudian apa? Tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Kan sebenarnya itu aja rukunnya. Mina gimana Mina? Mina itu ternyata Pak tidak pernah masuk jadi rukun. Sebenarnya gitu. Dasarnya apa? Ya dasarnya perintah Nabi kepada Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Beliau Al-Abbas itu pernah bilang begini, ya Rasulullah, emang mesti ya nginep di Mina 4 hari ngelontar? Emang kenapa ente? Bukan gitu ya Rasul, kerjaan banyak loh di rumah gitu. Saya harus ngurus jamaah haji, catering apa segala macam gitu. Bisa nggak kalau misalnya saya nggak usah ke Mina, nggak usah ngelontar? Apa jawaban Rasulullah? If'al wala haraj. Ya udah kerjain, nggak jadi masalah. Yang penting ente wukuf di Arafah. Oh iya wukuf mah udah. Cuman kalau mabit di Mina saya enggak gitu. Itu Pak, sahabat Nabi Al-Abbas, ini paman Nabi sebenarnya kan, diizinkan oleh Rasulullah, dan itulah yang menjadi dasar para ulama mengatakan bahwa mabit di Mina 4 hari dan melontar itu bukan rukun. Terus kalau nggak dikerjain gimana? Ya kalau nggak dikerjain hajinya tetap sah, cuman cacat Pak. Cacat. Ibaratnya begini Pak, tubuh manusia itu ada bagian yang sangat vital, kalau nggak ada orang itu mati, kepala. Nah wukuf itu kayak kepala Pak. Orang kalau nggak wukuf kagak haji Pak. Ya kan ada tuh anekdot begini Pak. Wah tungguin mau nyium Hajar Aswad kapan sepinya sih, gitu kan? Ada yang bilang tungguin tanggal 9 Zulhijjah sepi itu Pak. Nah orang semua pada ngumpul di Arafah wukuf, dia kagak. Karena dia mau nyium Hajar Aswad dan berhasil kan Pak gitu. Cuman lu kagak sah haji lu, orang suruh ngumpul di sono malah di Hajar Aswad gitu kan. Emang nggak bisa di tanggal 10 aja? Atau kayak di Indonesia kan enak tuh ada lebaran 2 gitu. Bisa nggak ya kita lebaran 2 kali dah gitu, wukuf ada 2 hari yang berbeda karena beda sama pemerintah nih gitu kan. Tanggal 8 dah kita wukuf, nah tanggal 9-nya orang pada wukuf kita ke Ka'bah gitu. Nggak ada sih Pak orang Arab yang segila itu, nggak ada gitu. Di Arab mah kalau masalah tanggal-tanggal itu semua ditentukan oleh negara. Belum pernah kan Pak ada misalnya jamaah haji dari mana gitu, ternyata wukuf duluan, kan nggak ada Pak. Pernah dengar nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Nggak ada orang di sana tuh Idul Fitri duluan, nggak ada. Yang ada tahu di negara mana tuh plus 26 kali itu. Lebaran duluan gitu kan, ada aja gitu. Enggak Pak, seteroris-terorisnya orang Saudi Pak. Banyak yang teroris juga itu, ya kan?
Orang raja dikapir-kapirin sama dia. Tapi kalau masalah wukuf mah belum ada yang segila itu. Orang tanggal 9 wukuf, dia tanggal 8 wukuf duluan dengan alasan udah kelihatan loh hilalnya gitu Pak. Kagak juga kan. Nah jadi Pak, yang namanya orang wukuf itu kan kayak kepala gitu. Nah sedangkan melontar jumrah di Mina selama 4 hari Pak hitungannya. Tanggal 10 Idul Adha, kita di sini nyembelih kambing gitu ya. Di sono tuh melontar. Tapi dari 3 titik tuh cuman yang jumroh akobahnya saja. 7 lontaran gitu. Nah, besoknya tanggal 11 dan tanggal 12 itu harus melontar lagi. Kalau kita tanggal 12 mau pulang udah boleh namanya nafar awal. Kalau tambahin 1 hari lagi namanya nafar sani. Bisa. Tapi apa itu hukumnya? Sepakat itu bukan rukun, tapi dimasukkan ke dalam wajib haji. Wajib, ya wajib. Kalau nggak dikerjain, haji tetap sah, cuman cacat. Ibarat tubuh tadi, kepala ada Pak, cuman tangannya nggak ada, mohon maaf. Kakinya nggak ada. Hidup mah hidup dia, tapi dia butuh apa? Butuh tongkat, butuh kursi roda, tapi tetap hidup, gitu ya. Nah maka kalau misal kata ada orang karena hajat tertentu seperti Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, dia tidak nginep di Mina gitu ya, para ulama sepakat mengatakan hajinya sah, tapi ente kena bayar denda. Apa itu dendanya? Nyembeli seekor kambing gitu Pak. Nah itu Pak, yang jadi masalah adalah ketika kita lagi belajar manasik, nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Ngajarinnya selalu nginep di Mina, ngelontar, nginep, ngelontar, nginep, ngelontar gitu Pak. Sama diajarnya nyium Hajar Aswad, nyium, nyium, nyium gitu Pak. Nah karena dimotivasinya tuh kayak gitu Pak, gimana caranya pokoknya gue nyium, injek pala orang, dah bodo amat. Begitu Pak masalahnya. Ya kalau masalah fadilah dan keutamaan ya pastilah nyium Hajar Aswad itu fadilah Pak gitu. Cuman kalau orang beribu-ribu kayak gitu terus kita menceburkan diri di situ, pulang kagak benjol udah bagus itu Pak. Kan rebutannya kayak gitu. Saya dulu pernah ngalamin juga Pak, rebutan kayak gitu, udah nginjek pala orang, melintir, nyekek, meeting dan sebagainya Pak. Iya, kenapa? Karena rebutan gitu ya. Ada yang begitu balik keluar, lah baju gua kemana? Udah telanjang bulat dia itu. Baju ihramnya melorot ya kan. Nah, untung ada yang nemuin, nih lu pakai dah katanya begitu kan. Orang kan kalau pakai baju ihram Pak kan enggak pakai celana dalam. Udah gitu pakai mainnya nyium Hajar Aswad lagi kan. Ya, keluar gundal gandul, panjang urusannya itu Pak. Nah, jadi ya bagus sih kalau memang sepi gitu Pak. Nah kalau orang serame itu kok sengaja mau dihajar juga ya enggak lah gitu kan. Saya nih Pak tahun 91 tadi itu ya, kebetulan waktu itu saya terbang itu ikut kloter yang paling awal. Kloter sebenarnya bukan kloter 1 sih, kloter 4, tapi terbangnya bareng hari itu. Cuman karena mungkin pilot saya itu rada gape apa gimana Pak, kloter 1, 2, 3 dikebut sama dia, dilewatin. Begitu mendarat kita duluan. Saya tanya pilot, kenapa kita duluan? Yang lain pada ngetem dulu gitu. Kita langsung hajar aja gitu. Nah, sampai Madinah, sampai Mekah masih sepi Pak. Saya tuh masih bisa menjalankan sholat kalau kita masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram kan tahiyatul masjidnya apa? Kan tawaf. 5 waktu Pak. 5 waktu. Setiap saya masuk Masjidil Haram, saya bisa tawaf Pak. Sepi. Lagian Ka'bah tuh Pak kan ukurannya 12 meter, ke sono kira-kira sama Hijr Ismail tuh tambah 4 meter lah, jadi kira-kira 16 meter. 12, 16, 12, 16 gitu Pak. Nah itu kan sekitar 50 meter lah kalau diameternya gitu kan. Kalau nggak ada orang Pak, kali 7 kan cuma 350 meter. Ya nggak sampai 5 menit selesai itu Pak. Kalau sepi. Bapak kalau mau lihat kayak itu kemarin tuh 2 tahun yang lalu pas lagi pandemi itu Pak. Kan gak ada orang tuh. Nah kalau Bapak sendirian kita kiderin aja itu Ka'bah ya kan 5 menit juga udah selesai itu kalau nggak ada orang. Nah kalau lagi kayak gini Pak penuh kayak gitu kan, mana kita deketin Ka'bah susah, kadang-kadang naik dulu di atas Pak. Nah di atas 1 putaran 1 jam itu kan. Nah kalau 7 kali putaran kan 7 jam.
selesai tawaf langsung teler, udah nggak bisa sa'i kita gitu kan. Nah, jadi kan kita harus ukur, kalau orangnya sepi nggak apa-apa, mabit aja di Mina ngelontar jumroh santai gitu. Tapi kalau kita pengen nih biar jamaah haji sedunia ngantrinya nggak sampai 40 tahun, nah mestinya dibagi tuh Pak. Ada yang mabit di Mina, yang muda-muda, yang badannya keker-keker dah gitu kan, yang jalan 3 kilo bolak-balik, nggak boleh pakai duduk, nggak boleh pakai ngasuh, dia masih kuat. Harus ada tesnya dulu tuh Pak. Saya nih Pak, kemarin 2019 saya haji Pak. Kebetulan saya naik haji yang plus, jaraknya dari tenda saya ke tempat melontar itu cuma 900 meter. Jalan kaki kan, mau kelihatan mau gedungnya dari jauh. Saya jalan gitu. Itu Pak, sepanjang jalan kita nggak boleh berhenti. Karena kalau kita berhenti ditabrak sama yang belakang. Gitu. Jadi harus jalan terus. 900 meter bolak-balik kan udah 1800 meter. Belum kita ngelontarnya kan gitu ya. Nah itu ngelontarnya udah diatur Pak, jadwal dan sebagainya. Kalau dekat mah santai Pak. Tapi saya nggak ngebayangin, ada teman saya bimbing haji juga. Saya tanya, itu maktabnya di mana? Nanti lihat gunung nggak? Nah di balik gunung tuh ada gunung lagi katanya. Nah di balik gunung ada gunung lagi. Nah ini di pojokan sebelah sana katanya sih. Udah jauh amat gitu. Nah itu dia katanya, tantangan besar itu. Nah mestinya itu Pak, kalau bisa di briefing dari awal, ya kan, dipilihin yang badannya keker-keker mau ikut di sana boleh. Tapi kalau yang udah lanjut, udah apa dan sebagainya, udah ada Pak, Bapak tungguin aja di hotel gitu, ya kan, nggak usah nginep di Mina, gitu kan, duduk aja di hotel. Urusan melontar bisa bayar orang, gantiin saya lontarin dah, kirim salam sama setan yang dilempar gitu kan. Seharusnya gitu Pak. Nah kalau itu bisa di manage gitu, setidak-tidaknya 2 juta tuh bisa di extend jadi 4 juta. Dicoba dulu gitu harusnya. Problematikanya justru dari kitanya, dari umat Islamnya, dari ustadz, dari kiai dan para pengajar-pengajar agamanya yang bilang, wah haji apaan kok nginep di Mina. Nah itu Pak jadi masalah itu. Iya, jadi masalah gitu. Saya nih Pak, saya kasih contoh. Ini kan kalau tawaf ini udah penuh nih kayak gini kan. Kemarin tuh waktu lagi umroh bersama dengan mertua, bapak mertua, saya bilang begini, ya kalau misalnya kira-kira nggak kuat, kita naik aja tuh ke lantai 3. Di situ ada sepeda listrik, bayar. Ya, untuk tawaf 50 real, untuk sa'inya 50 real. Naik sepeda, iya sepeda, ya bukan sepeda sih, kayak mobil-mobilan gitu kan, bayar 50 real. Apa beliau bilang? Oh, nggak afdol kayak gitu, ya kan, kita tuh kan yang namanya umroh tuh kan kita mendatangi Allah, masa kita tawafnya naik kayak gitu? Iya bukan gitu sih, ya kan Allah masih keringanan gitu kan. Enggak, dia bilang. Ya udah kita pisah di sini. Saya naik Pak ke atas, naik sepeda listrik gitu kan. Udah kan cepet Pak di atas, walaupun rentangnya jauh tapi kan kencang aja udah, ya kan. Saya yang nyetir, istri saya yang bacain doa, saya tinggal amin doang kan gampang gitu ya. Gak usah pakai capek gitu, duduk berdua santai gitu. Udah saya sa'i juga pakai sepeda listrik kan cepet gitu Pak ya. Udah langsung pulang ke hotel, mandi, makan apa segala macam, kipas-kipas. Baru bapak mertua saya datang, dengan kacau, udah penampilan kacau, sambil dia bilang, emang berapa duit sih kalau naik itu gitu. Nah baru berapa duit, tadi kasih tahu, dia bilang kagak afdol gitu kan. Sejak itu Pak udah ke atas terus dia, udah yuk katanya, siapin duit cepet katanya buat menyewa sepeda listrik, gocap sama gocap gitu. Nah itu kan dikasih keringanan Pak, cuman masyarakat kita, ustadz kita ya, guru-guru ngaji kita tuh nggak pernah ngajarin gitu Pak. Yang diajarin, wah kita harus memaksimalkan ibadah. Maksimal sih maksimal, nah kalau gempor susah juga Pak, gitu kan. Apalagi jamaah kita begitu Pak, diajarinnya, ayo ambil umroh berkali-kali. Pak, ini lagi nungguin tanggal 9 Zulhijjah masih sebulan, tiap hari dia bikin umroh. Lama-lama staminanya turun Pak, turun, udah pas hajinya dia masuk rumah sakit malah gitu. Nah itu kan yang nggak terukur gitu, hal-hal kayak gitu tuh jadi harus diperhatikan. Nah solusinya ada Pak sebenarnya secara fikih, cuman harus paham dulu. Saya itu Pak tahun 91 saya haji itu Pak,
Itu begitu Pak. Saya diajak sama sebuah travel yang mana pada saat melontar di Mina dan nginep di tenda itu nggak diajak ke sana. Tendanya ada, tapi kata guru yang ngajar saya tuh kita di hotel aja di depan Masjidil Haram, ya kan? Jadi Pak, begitu dari Arafah tetap kan wajib masuk ke Musdalifah, cari batu kerikil, begitu jam 12 malam sudah bisa kita menuju Mina, kita ke Mina Pak, lontar jumrah Aqabah 1, 2, 3, 4, 5, 7 udah kan selesai. Orang kan kalau udah itu langsung ke tenda Pak, kita nggak ke tenda, kita pulang ke hotel di depan Masjidil Haram. Udah masuk ke hotel, langsung kita tawaf ifadah di situ, langsung kita sa'i, langsung kita tahallul, selesai, ya kan? Tinggal besok kita balik lagi ke Mina, ngelontar doang, balik lagi ke hotel, gitulah kira-kira. Itu Pak, sama banyak kiai, banyak ustadz, saya tuh dibego-begoin Pak. Wah, haji apaan kayak gitu nggak nginep di tenda? Nah, itu kan susah kan jadi akhirnya. Nah sekarang kalau udah kayak gini semua harus nginep di Mina, baru pada mikir bener juga ya, ngapain harus ke tenda semua, kan harusnya di split, dibagi, yang di tenda, yang di hotel gitu sebenarnya, sehingga nanti bisa kapasitas kuotanya bisa di-extend 2 kali 3 kali lipat, antrian jadi semakin pendek. Nah kalau nggak begitu Pak, makin kesono makin 40 tahun, makin 60 tahun, kita nggak bisa haji. Ya bagi-bagilah tempat haji itu, ya kan? Kalau nggak boleh berangkat haji lagi, yang sudah haji itu sudah ada sistem komputernya Pak. Kalau Bapak kemarin haji, sekarang daftar udah nggak bisa lah, gitu kan? Ya, otomatis sudah terpending lah gitu. 4 tahun, berapa tahun, orang Saudinya sendiri udah kayak gitu, udah nggak bisa haji lagi. Sudah ada aturannya. Tapi yang penting sekarang adalah gimana caranya tempat-tempat itu bisa digedein kapasitasnya. Itu penting. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena tadi judulnya adalah pakai kurban juga, maka di kesempatan yang kedua kita ngomongin yang kurbannya. Jemaah sekalian, aslinya ibadah kurban itu bukan ibadah sosial aslinya, tapi itu ibadah ritual. Makanya kalau kita baca doa iftitah, itu kan kita baca apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan nusukku. Nah, nusuk di situ tuh ibadah ritual, maksudnya adalah nyembelih kurban. Kenapa saya bilang dia bukan ibadah sosial? Karena aslinya yang punya cerita awal nyembelih kurban kan Nabi Ibrahim, ya kan Pak? Awalnya malah disuruh nyembelih anaknya kan, Ismail. Setelah itu Allah ganti dengan kambing, gitu kan? Pak, pernah dengar nggak Nabi Ibrahim setelah itu bagi-bagiin kupon? Nih ada kupon nih, nanti ngambil habis asar gitu. Kan enggak kan? Nggak pernah. Bagi-bagiin daging di kantong-kantong pernah nggak? Enggak. Orang dia nyembelih kambing itu jauh kok ke Mina, itu dari rumahnya di depan Ka'bah ke Mina dulu untuk nyembelih itu. Nah itu pulang kambingnya kagak dibawa. Dan istrinya Nabi Ibrahim, siapa sih namanya itu, ibunya Ismail, Hajar ya, enggak bilang begini, mana kambingnya, sini kita sate gitu, enggak gitu. Dan pertanyaannya gitu, terus kambing yang disembelih sama Nabi Ibrahim dikemanain? Jadi tinggal aja udah. Ya karena pada dasarnya ibadah kurban itu bukan ibadah sosial pada dasarnya, gitu. Nah, selama bertahun-tahun ibadah haji di Mekah itu Pak, tiap tahun itu ada beribu-ribu bahkan berjuta kambing itu yang disembelih dan dibuang, disembelih dibuang waktu itu. Kalau sekarang udah di maintenance gitu, udah diatur gitu ya, sehingga ada rumah potong hewan raksasa di sana yang bisa motong kambing itu langsung ribuan gitu kan, dan semuanya langsung disesetin, langsung langsung jadi kaleng, langsung jadi es, jadi apa gitulah, dikirim ke berbagai negara gitu. Dulu sebelum ada pabrik kayak gitu Pak, itu Mina itu bau anyir Pak, bau busuk, bau bangkai. Kenapa? Karena berjuta jamaah nyembelih di situ, tinggal nyembelih tinggal. Siapa yang mau bawa tuh daging kayak gitu? Nah kan busuk Pak, kalau bawa paha satu gitu Pak, jamaah haji nih. Nah terus mau taruh di mana? Mau bawa pulang ke Indonesia kan nggak bisa. Iya, jadi ya disembelih dibuang gitu-gitu aja. Nah dari situ kemudian akhirnya baru difikirkan gimana memanfaatkan
daging-daging yang busuk-busuk ini ya biar jangan busuk itu dibangunlah pabrik. Ada yang namanya pabrik pengalengan, dikalengin, ada yang masuk ke kontainer freezer. Jadi dikirim ke berbagai negara dan itu sosial memang. Nah, sama Pak, kita di Indonesia gitu juga. Kita ini hampir semua daging itu nggak ada yang disembelih dibuang, nggak ada. Padahal sih sebenarnya kalau aslinya disembelih dan dibuang itu udah sah Pak. Cuman kalau di kita sayang-sayang banget dibuang-buang gitu kan. Dan kalau urusan sayang-sayang Pak, orang Indonesia tuh sayangnya sayang banget gitu. Kenapa? Karena nggak ada dari tubuh hewan yang nggak dimanfaatin orang Indonesia Pak. Kalau orang Arab ya, coba kemarin tuh saya ke sana itu nyembelih nih gitu. Itu Pak, kepala dibuang, ya jeroan tuh apa namanya anduk dibuang, kaki-kaki semua dibuang. Yang dimakan cuma pahanya doang Pak. Orang Arab. Semua yang lain tuh dibuang, nggak dimakan dia kagak doyan begitu-begitu, ya kan? Nah beda sama kita Pak. Kita nih nyembelih sapi Pak, kagak ada yang nyisa Pak, semuanya kemakan. Mulai dari ujungnya tuh, hidungnya sapi itu Pak, ya kan? Jadi rujak cingur kan tuh ya. Lidahnya itu jadi sate padang, nah gitu kan. Sampai buntut-buntutnya jadi sop buntut itu Pak. Bahkan termasuk kakinya sapi itu Pak, yang kalau kita lihat di kandang ceblok-ceblok kayak gitu kan. Jijai nggak tuh kalau kita lihat sapi masih hidup lagi ceblok-ceblok. Tapi kalau udah jadi sop kaki Tanah Abang mah lain lagi ceritanya tuh, ya kan? Apalagi anduk sama jeroan. Orang Arab kagak doyan, pada uek ngeliat kayak apaan gitu dimakan, kantong kotoran gitu loh. Sama kita direbus, disikat, dibersihin, jadi soto Betawi. Maka orang Indonesia tuh kalau bicara sayang banget Pak sama hewan itu, nggak ada yang nyisa Pak, gitu kan? Nah kalau orang Arab tuh enggak, tanyain Ustadz kita nih. Beliau ini lama di Mesir, ya. Orang Arab, orang Mesir Pak, kalau motong ayam, ini banyak yang dibuangnya Pak. Kepala dibuang, leher dibuang, jeroan dibuang, kaki ceker dibuang, gitu. Nah orang kita di sono beli ayam, ya kenapa dibuang amu gitu loh? Itu kotor masukin di mazbalah gitu, dimasukin tong sampah gitu kan. Nah kita kan, sayang ayam saya main buang-buang aja. Terus bilang, kamu boleh nggak tuh yang di tong sampah saya ambil? Jangan katanya itu kotor. Enggak, di rumah saya ada kucing. Oh nggak apa kalau buat kucing boleh gitu kan? Gitu. Nah besok mahasiswa kita pinter Pak, dia balik lagi ke pasar, dia nggak beli ayam, dia nyari tong sampahnya doang aja. Kucing itu banyak di rumah, banyak sih, wah gitu. Dia kagak beli ayam. Lama-lama orang Arab ini mikir, ini orang tiap hari ngambilin ceker mulu di tong sampah, emang apa sih dia intip lah. Ternyata sop ceker enak juga. Nah, besok bilang, lu ngambil tong sampah kena lu berapa jenis gitu. Orang Arab baru tahu ternyata tuh semua bisa dimakan, gitu kan. Tadinya mereka nggak doyan makan kayak gitu Pak. Nah aslinya itu bukan sosial sebenarnya. Disembeli dibuang gitu aja. Tapi di kita jadi sosial. Ya cuman kadang-kadang begini Pak. Sebenarnya nyembeli kurban tuh ya lebih kepada memberikan hadiah gitu Pak. Kalau bicara tentang meningkatkan ekonomi gitu-gitu kesejahteraan, jauh lah Pak, jauh banget gitu. Enggak ada Pak dengan kita berkurban yang banyak lalu ekonomi umat meningkat, kagak. Enggak. Yang meningkat ekonominya tukang kambingnya, iya gitu. Yang bisnis kambing iya. Tapi kalau ekonomi umat mah enggak gitu kan. Nah, jadi lebih kepada sebenarnya ibadah ritual sebenarnya ya. Nah kalau mau yang cakepnya, yang bagusnya, yang paling originalnya Pak, kita nih kalau mau kurban nih niatkan itu tadi inna sholati wa nusuki. Nah jadi Bapak ya nyembelih kurban itu yang paling bagus Bapak sembelih sendiri, syukur gitu ya, bisa megang goloknya Pak, jangan sampai gemeter tuh pegang golok, ntar kalau kambingnya berontak ya kan golok mental kita diuber-uber sama kambing jadi lucu kejadiannya tuh Pak, ya kan belajar. Nah kalau bisa, tapi kalau emang nggak bisa takut dan sebagainya, minimal kan kita istilahnya menyaksikan ya pas darahnya diluncurkan gitulah. Itu sebenarnya ibadahnya tuh di sembelihnya itu Pak, begitu darahnya menyentuh tanah rontoklah dosa-dosa kita sebanyak, ini ungkapannya, sebanyak jumlah bulunya gitu. Tapi itu nggak ada hubungannya Pak. Nah kalau kambingnya kurus bulunya banyak sama kambing gemuk bulunya dikit, bajakan bagusan mana tuh? Yang bajakan yang gemuk lah, karena nilai sosialnya Pak gitu ya.
Atau jangan Bapak mikirin, Pak Ustadz mau nanya, katanya nanti kambing kurban itu jadi tunggangan kita menyeberang ke surga gitu katanya. Nah kalau kambingnya sekecil gitu apa nggak pede tuh gitu kan, apalagi Nabi sekeluarga. Ya lu jangan pikirin yang sampai situ dah, ya kan? Itu kan bahasa metafora gitu. Metafora tuh ya jangan dibayangin serius gitu kan. Kali nanti kambingnya dikembungin, mau lu jadi gede banget gitu, jadi muat ya orang sekeluarga, alam gitu. Tapi intinya adalah bahwa yang namanya berkurban itu judul besarnya adalah mendekatkan diri pada Allah. Sehingga di Indonesia istilah mendekatkan diri itu lebih dipakai. Kurban itu artinya mendekatkan diri. Padahal aslinya kalau bahasa bakunya di Quran atau di dalam hadis itu yang disebut bukan kurban tapi udhiyah. Hadis itu menyebutkan begini, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyembelih hewan, ya dhaha itu menyembelih kurban gitu. Nah, cuman kalau di kita udhiyah orang bingung, lagian susah nyebutnya, Pak. Ada hewan udhiyah enggak? Kan susah tuh Pak nyebutnya. Kita gampangnya kurban gitu aja. Walaupun kadang-kadang suka kleset bilangnya korban gitu Pak. Lu besok korban enggak? Korban sih bencana gitu kan. Bukan korban Pak. Kurban pakai qaf gitu kan. Itu kalau di Quran ada itu. Tapi ceritanya di zaman Nabi Adam ketika dua orang anak Nabi Adam disuruh untuk memberikan persembahan. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Nah, di kita yang lebih ngetop istilahnya kurban. Nah, jamaah sekalian, jadi kalaupun kita mau kurban gitu ya, kita niatkan ini adalah sebagai sebuah ibadah ritual ya. Sebenarnya sih Pak, kalau yang bagusnya ya seperti yang sekarang ada di Mekah, di Madinah, di mana itu Pak, yang melakukannya memang orang profesional. Maksudnya yang nyembeli apa segala macam itu orang profesional. Kenapa? Karena jumlahnya banyak gitu. Nah kalau di kita biasanya malah nggak diserahin ke orang profesional, dikasih ke kita Pak, panitia kurban satu masjid apa dan sebagainya. Ya dapat gotong royongnya, dapat rame-ramenya gitu kan. Walaupun mungkin kerjaannya mungkin ya ada yang megang golok kental mulu goloknya gitu kan, ada yang kagak berani megangnya dan sebagainya, ada yang nyesetin kulit bolong mulu kulitnya dan sebagainya kan. Nah sebenarnya kalau yang udah bagus tuh yang profesional seperti di Mekah itu Pak, kita tuh bersih Pak, nggak megang apa-apa. Pokoknya saya kena dam nih misalnya atau bayar dam tamatu, kita tinggal datang ke ke bank yang tak arahi apa dan sebagainya, berapa duit kambing? Ya, 300 real, bayar udah. Kalau mau nonton, tapi kita nggak usah ngerjain sendiri. Sehingga Pak kalau di Mekah tuh Pak, kita nggak lihat loh menjelang haji nih Pak di Mekah ada orang jualan kambing di pinggir jalan tuh nggak ketemu Pak. Enggak. Masjid-masjid di sana juga steril Pak, nggak model kayak kita di sini. Di sana kurban, tapi tempatnya di rumah potong hewan. Gitu. Enggak yang jualan kambing di halte bis gitu Pak. Kemarin saya lewat Tanah Abang tuh ya, halte bis Pak berubah jadi kandang kambing, orang jualan di situ Pak. Parah itu ya kan. Sama masjid-masjid kadang-kadang jadi cebrik juga tuh Pak. Mohon maaf gitu ya. Orang kita tuh suka begitu. Sebenarnya kan gini, bukan enggak boleh nyembelih di masjid, tapi harus diatur kayak gini Pak. Masjid kita ini kan nggak boleh ada benda kotor, najis dan sebagainya, apalagi sampai bau yang nggak karu-karuan, ya kan? Makanya dibikinin WC. Ini masjid kita nih Pak, cakep banget nih. WC-nya di sono Pak, jauh. Kalau Bapak batal, jalan kakinya ke sono, ya kan? Seandainya di sono yang tukang ngosrek kamar mandi rada lupa apa gimana, kan bawa pesing tuh. Pesingnya nggak sampai sini Pak, karena jauh jaraknya, gitu. Dan yang paling bagus memang tiap hari dikosrek tuh Pak kamar mandi, ya kan? Harusnya begitu. Padahal aslinya itu Pak, yang namanya masjid kan nggak boleh ada kotor-kotoran. Tapi karena orang butuh, bikinin toilet, bikinin tempat WC dan sebagainya. Tapi diatur gimana caranya biar baunya nggak kemana-mana dan nggak masuk ke masjid, gitu. Itu Pak, beberapa masjid sudah bagus. Kayak masjid kita ini udah cakep banget nih, gitu kan. Nah, cuman kalau udah masuk Idul Adha, ini yang susah Pak, gitu. Karena masjid jadi tempat peristirahatan kambing akhirnya. Ya karena mau nyembelihnya di masjid kan. Nah kambingnya dibeli 2 hari sebelumnya udah datang, 3 hari sebelumnya datang. Nah itu kambing kan perlu makan, perlu MCK ya kan. Nggak disiapin Pak tuh MCK-nya gitu. Jadi kita masuk masjid, nah loh ngambrang ini baunya gitu kan. Keluar masjid bau lagi gitu. Itu sebelum Idul Adha. Begitu selesai Idul Adha yang terjadi apa? Darahnya masih berceceran di mana-mana.
baunya nggak karu-karuan. Ini Pak, ke depan tuh mesti kita pikirin. Saudara-saudara kita di Mekah, di Madinah tuh udah maju tuh, udah bagus. Ya, kalaupun mau disembelih di masjid, udah diatur nih gimana caranya biar aroma yang nggak sedapnya nggak mengganggu sholat. Kan di antara sunnah kita sholat kan pakai minyak wangi Pak. Ya kan, di beberapa tempat kemarin saya sholat di Kalimantan itu minyak wangi jadi andalan itu Pak. Sebelum lagi qomat ada tuh yang ngider bawa minyak wangi langsung ditempelin Pak gitu, kayak kita lagi maulid lagi asrokol kan ditempelin minyak wangi itu gitu kan. Afdalnya memang begitu kan. Nah ini minyak wangi dipakai tai kambing di mana-mana kan jadi kacau itu urusannya. Nah ini yang ke depan tuh kita harus memikirkan ya kan, gimana caranya masjid tetap bisa melaksanakan salah satu syiar Islam, tapi yang model-model gitunya tuh bisa paling tidak diminimalisir lah gitu ya. Syukur-syukur tiap masjid punya ruangan khusus untuk nyembelih kambing misalnya, karena kan tiap tahun kan, gitu sehingga nggak ada bau-bau apa-apa. Tapi memang itu problem Pak, nggak mudah itu menyelesaikannya. Sama dengan begini, beberapa masjid itu menyewakan ruangan buat nikahan, ya kan Pak. Kadang-kadang tempat sholat di atas, nikahan di bawah. Itu Pak kalau udah zuhur, ya susah nikahan suruh berhenti. Orang bunyi gedebang ya kan. Yang nikahan datang kan semaunya dia, nggak bisa diatur kan. MC-nya nggak bisa bilang begini, IO-nya mohon maaf semua tamu dan hadirin silakan naik ke atas, kita sholat zuhur dulu gitu kan, nggak bisa kan. Iya kan, orang jam 12 pas dia ngundang ya kan. Nah yang sholat zuhur ada Pak setengah soft doang, keberisikan, yang di bawah lagunya lagu dangdut lagi, lagu apa tuh ikan di kolam apa gimana, nah gitu-gitulah ya kan. Nah ini kan harusnya dipikirin Pak, gimana masjid ada ruang untuk pesta, ya kan, tapi kedap suara. Belajarlah sama 21 tuh Pak. 21 Pak tahu kan ya, bioskop 21 kan ada teater 1 sudah dibuka kan gitu Pak. Bapak nonton di teater 1, film di teater 2, teater 3 tuh Bapak nggak denger, kedap gitu. Nah masjid itu punya ruangan kedap suara itu kalau mau bikin acara pesta. Sama kalau mau bikin sembelih kurban dan sebagainya harusnya punya fasilitas yang setidak-tidaknya jamaah tidak terganggu. Ya semoga kita bisa diberangkatkan oleh Allah pergi haji ya, atau setidaknya bisa berkorban lah ya di bulan haji ini, karena dua-duanya itu mukaffiratun ya, merontokkan dosa-dosa kita. Siapa orang yang pergi haji kata Nabi ya dapat surga lah ya, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kurban juga begitu, rontoklah dosa-dosa kita. Semoga pada akhirnya nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa membawa satupun dosa kita, karena sudah diampuni sejak kita masih hidup dunia. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.